Shalom, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi, yang hari ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 51 sampai dengan ayat 53. Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang senantiasa hadir memenuhkan kami dengan berkat serta sukacita. Sehingga kami menemukan pengharapan yang sejati dan kami diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang telah kami terima dan maknai, bahwasanya Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, ya Tuhan, kami percaya berasal dari Engkau dan semuanya menjadikan kami baik, supaya kami terus berjuang dalam kehidupan ini dan tidak berhenti untuk menyatakan yang benar tentang-Mu, yang sesungguhnya hadir untuk kami dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Maka mampukan kami Tuhan untuk mendengar, mampukan kami untuk percaya akan firman-Mu yang hendak kami terima. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, dan ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Kisah Para Rasul 7, ayat 51 sampai dengan ayat 53. Demikian sabda Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini adalah menolak bungkam. Mendiang kakek saya pernah bercerita bahwa ia ikut berjuang juga di masa revolusi. Ia menghadapi tentara Belanda. Ada dua peristiwa yang masih saya ingat yang ia ceritakan. Yang pertama, ia bersama dengan para pejuang menculik aparat desa yang diduga menjadi pengkhianat karena menjadi mata-mata Belanda. Dan akhir ceritanya tentu kita semua tahu. Yang kedua, ia bercerita tentang penyergapan kereta yang berisi tentara Belanda. Ia bersama dengan para pejuang lainnya ada di tengah sawah, dan kemudian ketika kereta lewat, diserbu dan dibakar. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pejuang, kakek saya menunjukkan surat tanda jasa dari presiden yang menerangkan bahwa ia ikut berjuang gerilya. Tentu ia tidak sedang menunjukkan dirinya bahwa ia harus dihormati dan sebagainya. Toh pada akhirnya ia juga bukan menjadi tentara, menjadi rakyat biasa, menjadi pegawai negeri sipil. Saya tanya, kenapa Simbah atau kakek saya ini mau ikut berjuang? Ya, ia bercerita bahwa sebagai seorang pemuda, ia juga ikut bertanggung jawab. Tidak mau dijajah lagi oleh company. Ia ingin lepas. Ia juga ingin punya harapan kehidupan yang baik jika merdeka. Semangatnya tentu sama dengan para pejuang lainnya yang tidak berpikir apa-apa dan hanya ingin merdeka. Demikian juga apa yang dilakukan oleh seorang YouTuber. Ketika ia mendapati seorang bapak menuntun sepeda motor gara-gara
sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Ia tidak tinggal diam, lalu membantu bapak itu. Apakah cukup? Tidak. Lalu kemudian YouTuber ini datang ke rumah bapak tersebut dan menyerahkan donasi atau bantuan dari donatur atau relawan lainnya, membantu kehidupan bapak ini beserta dengan keluarganya. Bahkan, saya membaca dari komentar yang ada di channel YouTuber tersebut, ada bahkan yang meminta agar YouTuber tersebut membuka donasi untuk membelikan rumah. Dan ternyata direspon dan akhirnya dibuka donasi untuk membantu membelikan rumah untuk bapak tersebut. Dua cerita hidup yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa mereka menolak bungkam atas situasi kehidupan yang terjadi. Kakek saya dan tentu saja para veteran, para pejuang, para pahlawan tidak berdiam diri dan tidak hanya manut dan nurut dijajah terus, diperas, ditindas. Mereka ingin merdeka. Mereka ingin memiliki harapan baru. Dan mereka ingin berdiri di atas kaki sendiri. Motivasinya itu saja. Tidak lebih daripada itu. Demikian juga YouTuber tadi. Menolak bungkam atas situasi kehidupan di sekitarnya. Ia tidak bermewah-mewah atau bermegah diri. Dan mencicipi kehidupan ini hanya untuk dirinya. Tetapi ia bertanggung jawab atas kehidupan sekitarnya. Ia juga ingin bapak yang ditolongnya merdeka atas setiap kehidupan yang ia jalani. Karena siapapun itu berhak merdeka, entah memperjuangkan diri atau dibantu oleh yang lain. Teks yang kita renungkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 51 sampai dengan 53, menceritakan pula bagaimana Stefanus menolak untuk dibungkam. Ia dijajah oleh orang-orang Yahudi yang melakukan gerakan yang menyeret dirinya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dan ia diajukan di Mahkamah Agama. Dan dalam pembelaannya, Stefanus tidak bergeming. Bahkan, Stefanus dengan keras mengingatkan dan mengatakan yang benar. Ia merdeka saja mengungkapkan dan mengekspresikan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun di depannya adalah orang-orang yang sudah punya kebencian yang dalam, dan ketika ia mengungkapkan kebenaran, ia tentu tahu bahwa ia beresiko. Tapi sekalipun ia sendiri, ia tidak undur dan terus berjuang dan menolak untuk dijajah oleh orang-orang yang telah bersekongkol untuk menghukumnya. Stefanus tentu bukan hanya sekedar ia membela diri, tetapi dari setiap perkataannya yang menolak bungkam, sesungguhnya ia sedang memerdekakan orang-orang yang membencinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk di Mahkamah Agama. Ia mengatakan di ayat 51, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Stefanus ingin mereka juga tidak bungkam atas setiap kenyataan di mana kasih Tuhan Yesus telah dinyatakan, di mana mereka telah melihat tanda-tanda dan mukjizat, di mana mereka telah melihat karya yang besar yang Tuhan tunjukkan, dan juga ditunjukkan pula oleh para rasul. Tapi karena mereka hanya mau dijajah oleh kebencian, oleh kekerasan hati mereka, sehingga mereka tidak mau menundukkan diri untuk merdeka, melihat kenyataan, untuk kemudian mereka menemukan kebenaran dan menjadi percaya kepada Kristus. Stefanus dalam pembelaannya hanya ingin mewartakan kedamaian, berkat, supaya mereka bertobat dan dipulihkan, sehingga yang dituju bukan hanya sekedar kejahatan, tetapi hidup yang merdeka dalam keselamatan di dalam Kristus. Mari kita perhatikan juga ayat 52 dan 53. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan
kamu bunuh. Bahkan perilaku mereka juga ditunjukkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga seperti warisan kejahatan yang terus mengalir dan sampailah kepada orang-orang yang hendak menghukum Stefanus. Ini berbahaya. Justru mereka akan menjadikan diri mereka dijajah oleh kebencian dan hal-hal yang tidak baik. Dan itu tentu tidak menyelamatkan. Sehingga Stefanus merunut kembali. Ini loh, titik pangkalnya pada nenek moyangmu, yang kelakuannya sama denganmu. Mengapa engkau mewarisi dan melakukan hal yang sama? Engkau harus membebaskan diri dari warisan atau kungkungan atau penjajahan, dari cara-cara lama yang dilakukan oleh nenek moyangmu yang menolak kebenaran itu. Ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini semakin jelas dan nyata. Mereka hanya ingin dalam dunianya. Dunia yang dikungkung oleh penjajahan. Entah itu pikiran, motivasi politik, motivasi keagamaan, atau lain sebagainya. Mereka memilih bungkam. Mereka memilih untuk tidak merdeka. Padahal mereka telah menerima firman-firman hukum Taurat yang mengajak mereka sesungguhnya membebaskan diri dari cara hidup yang lama menuju pada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi justru mereka menghidupi ketidakmerdekaan mereka dengan pilihan-pilihan yang tadi saya sebutkan, mewarisi karakter nenek moyangnya yang justru tidak menyelamatkan. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini dengan tema menolak bungkam? Yang pertama, banyak hal yang membuat kita terjadah. Mungkin karena ada situasi-situasi yang membuat kita takut, terancam, kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita merasa tidak layak, kita merasa miskin, lemah, kita merasa tak berdaya, atau kita ditindas oleh pikiran, oleh situasi sosial, atau tuduhan-tuduhan apapun itu. Tapi hari ini, melalui kebenarannya, kita dipanggil untuk menolak bungkam. Artinya apa? Mari kita keluar. Karena kita berhak merdeka. Untuk berhak bahagia, berhak bersyukur, berhak bersuka cita atas setiap kehidupan yang kita tempuh saat ini. Karena Tuhan Yesus yang telah hadir menyelamatkan kita, berarti Ia memerdekakan kita. Jangan lagi kita mau ditindas, dijajah oleh berbagai hal yang membuat kita terperosok dan jatuh. Entah dengan pikiran dan perasaan yang keliru, yang salah, yang jahat, yang tidak optimis, dan lain sebagainya. Mari kita mau merdeka. Jangan kita membungkam diri kita. Tapi mari kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaan diri kita. Berdasarkan pada kebenaran dan keselamatan yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, jika di sekitar kita terjadi pembungkaman-pembungkaman, entah ada perilaku diskriminasi, entah kemudian ada kejahatan-kejahatan yang menindas, dan menjajah pikiran yang lain, merendahkan yang lain. Mari kita juga menolak bungkam. Semua harus merdeka. Untuk itu kita harus berjuang pula. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga. Banyak yang tidak merdeka, merasa terjajah oleh berbagai persoalan-persoalan kehidupan, oleh karena pandangan-pandangan tentang keluarganya dan lain sebagainya. Jangan tinggal diam. Ataupun jika kita mengetahui ada keluarga-keluarga yang mengalami demikian, kita harus membelanya. Ataupun jika keluarga itu salah, bukan berarti kita terus menuduh dan ikut-ikutan menjajahnya. Tetapi justru menolongnya. Dalam kehidupan bergereja, kita pun jangan biarkan kita dijajah oleh hal-hal yang tidak baik. Mari kita tunjukkan sebagai orang yang merdeka. Kalau yang merdeka, maka yang
diekspresikan, yang dirayakan adalah kebahagiaan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tidak ada tempat lain untuk para penjajah. Entah dengan prasangka, entah dengan hal-hal yang keliru, yang jahat, dan sebagainya. Tidak ada tempat lain. Gereja adalah komunitas merdeka. Maka tunjukkanlah itu dalam kehidupan yang merdeka ini. Juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita adalah orang merdeka. Kita menolak bungkam pula. Jangan pernah merasa bahwa karena kita minoritas, kemudian kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Gelorakan. Apa yang bisa kita perbuat di masyarakat, kita jangan berdiam diri. Syukur-syukur kita bisa memberikan arti dalam kehidupan bersama. Sekecil apapun, kita tunjukkan dan nyatakan. Dan yakinlah bahwa itu tetap berharga untuk kehidupan bersama. Yang ketiga, mari kita juga jangan menjadi seorang penjajah. Entah karena kita merasa bahwa diri kita bisa melakukan semuanya, atau ada hal-hal yang menganggap diri kita lebih mulia atau lebih daripada yang lain. Hati-hatilah perilaku kita sebagai penjajah. Orang-orang Yahudi terganggu dengan apa yang dilakukan Stefanus. Kalau mereka terganggu, seharusnya mereka berefleksi, apa sih yang mengganggu? Jika itu benar, kenapa mereka kemudian tidak memilih yang benar itu? Tapi karena mentalitas mereka adalah mentalitas penjajah. Dan tidak mau orang lain yang dianggap mengganggu itu lebih dari dirinya, maka yang dilakukan adalah kekerasan. Untuk itu mentalitas kita bukan mentalitas penjajah. Karena kita sudah dimerdekakan. Justru mentalitas kita adalah mentalitas sebagai seorang pejuang. Seperti halnya Stefanus yang pada akhirnya ia berjuang dalam imannya. Berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk mewartakan keselamatan, berjuang supaya semuanya juga menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Maka bertobatlah jika mentalitas kita adalah mentalitas sebagai seorang penjajah. Yang keempat, bagi kita yang merasa dijajah atau bahkan menikmati hidup terjajah, mari kita merdeka dan mengupayakan diri untuk keluar dalam mentalitas budak. Karena seringkali justru kita menyediakan diri perbudakan, penindasan, diskriminasi itu ada di sekitar kita dan bahkan kita mengalaminya. Karena kita bungkam. Siapapun dan apapun kita, mari kita bersuara. Jika kebenaran itu harus kemudian disuarakan. Stefanus lepas dari mentalitas budak. Ia sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang penuh dengan roh, yang ditujukan dalam kehidupannya yang baik. Ia tidak gentar. Sekalipun ia ada di mahkamah agama, sekalipun orang banyak menjajah dirinya, tetapi ia lepas dari mentalitas itu. Ia ingin merdeka, dan kemerdekaannya pada akhirnya menyelamatkannya. Mari kita berjuang pula, siapapun itu, bangkit. Tuhan memberikan kuasa dan kasih-Nya kepada kita bersama. Lepaskanlah mentalitas budak, tertindas. Mari rayakan kehidupan dengan sukacita. Mari rayakan kehidupan dengan damai sejahtera. Sehingga sekalipun kita dalam keadaan sulit, tidak menyenangkan, kemerdekaan itulah yang memampukan kita untuk tetap menemukan kebahagiaan yang dari Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Pada tingkat Mahkamah Agama, justru orang-orang yang seharusnya tahu apa itu yang benar, tetapi mereka justru terganggu. Bukankah seharusnya pula mereka menyambut kebenaran yang dikatakan oleh Stefanus? Tapi Stefanus tidak undur. Ia menolak bungkam karena ia sudah merdeka. Ia yang dipenuhi Roh Kudus mengatakan dengan benar,
supaya dari setiap pemberitaannya, bukan dirinya saja yang merdeka, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun pada akhirnya, yang di sekitarnya menolak untuk merdeka pula. Itu pilihan mereka. Persis di ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ia melihat kemerdekaan itu, maka ia memperjuangkannya sampai akhir hayatnya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami menjadi manusia merdeka. Sehingga dalam segala sesuatunya kami menolak bungkam. Dan kebenaran firman-Mu lah yang harus terus kami nyatakan dan rayakan dalam kehidupan ini. Sekalipun berbagai tantangan dan halangan menekan kami, maka biarlah kami mendeladan pada Stefanus, di mana ia merdeka, dan terus menyatakan kabar baik untuk kehidupan di sekitarnya. Sekalipun konsekuensi yang ia hadapi berat, tetapi ia terus menyalakan kemerdekaan itu. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk juga melakukannya. Untuk itu Tuhan, tolonglah dan sertai kami, berkati kami. Demikian juga atas setiap kehidupan kami. Kami terus memohon Tuhan kemerdekaan yang dari-Mu. Dalam segala pengharapan, pergulatan, pergumulan, dan berbagai cobaan yang kami hadapi. Kami yakin tangan kuasa dan kasih-Mu yang melepaskan kami dari penjajahan-penjajahan ini Tuhan. Karena kami percaya usaha dan karya-Mu yang memampukan kami keluar dari hal-hal ini. Sehingga kami kembali merdeka. Karena kami berhak merdeka sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Berkati juga kehidupan bergereja. Kami yakin percaya Engkau Tuhan terus memampukan kami menunjukkan diri sebagai orang-orang yang merdeka, yang harus mewartakan kasih, kebenaran, damai, dan sukacita. Maka mampukanlah kami Tuhan, dan berkatilah kami. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami yang merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-76. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami memperingatinya. Inilah cara dan kasih-Mu yang baik memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kami di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan mampukan kami untuk menjaga kemerdekaan ini dengan cara kami bersama-sama dengan yang lain membangun dan bersama-sama juga Tuhan mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera untuk saling menghormati dan menghargai. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.